Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan atau memaparkan terkait laporan kami yang berada di Desa Buluh, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan dari rekan-rekan saya. Oke, next. Yang pertama, gambaran umum. Desa Buluh di Kecamatan Socah, Bangkalan, Jawa Timur memiliki potensi pertanian yang cukup besar meskipun lahan yang dimilikinya terbatas. Di Desa Buluh, masyarakatnya mengembangkan pertanian di lahan-lahan terbatas dengan menggunakan metode pertanian intensif, termasuk teknik vertikultura untuk budidaya sayuran. Desa Buluh memiliki potensi di komoditas kacang dan jagung. Namun, sangat disayangkan ketika musimnya tiba, harga komoditas tersebut malah turun harganya. Potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata, jika didukung oleh pemerintah daerah, bisa menjadi peluang besar untuk memajukan desa ini. Untuk selanjutnya itu gambaran umum selanjutnya di mana Dinas Pertanian Kabupaten Bangkalan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung pertanian yang ada di Desa Buluh dengan memberikan layanan dan sertifikasi untuk sebuah produsen benih serta menyediakan berbagai layanan fasilitas untuk mengembangkan sektor hortikultura. Nah, dengan adanya dukungan dari pemerintah itu dan metode penanaman yang lebih inovatif, maka sehingga potensi yang ada di Desa Pudu ini menjadi semakin besar dan meningkat. Next. Selanjutnya adalah identifikasi kerentanan, di mana ada tiga penyebab kemiskinan yang ada di Desa Bulu. Penyebab kemiskinan natural. Ini ya kemiskinan natural ini disebabkan karena siklus kehidupan yang berulang, kemudian membuat masyarakat itu berada pada taraf kemiskinan yang sama secara terus-menerus, kemudian ada keterbatasan akses pendidikan, penurunan kualitas hidup, dan juga siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Kemudian, yang kedua yaitu penyebab kemiskinan kultural, di mana profesi pengemis di Desa Panglegur ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor kemiskinan saja, namun lebih pada faktor tradisi, pendidikan, dan juga kemalasan. Kemudian, penyebab yang ketiga yaitu kemiskinan struktural, di mana di di sana ada studi kasus yaitu eh, Bupati Bangkalan yang melakukan tindak pidana kasus suap, jual beli jabatan, dan gratifikasi yang diancam untuk dimiskinkan. Kemudian di sini ada identifikasi potensi di Desa Buluh, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, di mana ada tiga aspek identifikasi potensi. Yang pertama ada shock. Shock ini, eh, petani di Desa Buluh ini kaget karena tanaman padinya itu terserang wabah tikus secara masif dalam beberapa tahun. Kemudian untuk trennya sendiri, petani di Desa Bulu ini, baik di musim hujan dan kemarau, cenderung menanam jenis tanaman yang sama. Kemudian pada seasonality-nya, yaitu masa tanam petani di Desa Bulu itu dibedakan berdasarkan dua musim saja. Oke, next. Dilanjut mengenai latar belakang dari program yang akan dijalankan di Desa Buluh.
Desa Bulu ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Socah. Kemudian desa ini memiliki kondisi lahan yang kering. Kemudian berdasarkan data BKKBN telah menjelaskan bahwa masyarakat di Desa Bulu memiliki mata pencaharian yang heterogen, yaitu ada yang sebagai petani, kemudian pedagang, pelayaran, TKI, wira swasta, hingga pegawai negeri. Kemudian untuk latar belakang dari program ini, terdapat permasalahan mengenai hama tikus yang menyerang pertanian di Bulu dalam jumlah besar, dan hama tikus ini mempengaruhi produksi pertanian yang ada di Desa Bulu. Kemudian kekeringan saat kemarau. Jadi di Desa Bulu ini sudah melakukan pengeboran untuk sumur bor pada setiap titik tertentu di setiap lahan pertaniannya. Namun saat musim kemarau masih dirasa kurang. Kemudian yang ketiga itu ada permasalahan mengenai lahan yang tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Jadi untuk lahan yang ada di Desa Bulu itu biasanya digunakan hanya saat musim hujan saja, yaitu ditanami untuk tanaman komoditas padi, sedangkan untuk saat kemarau, masyarakat ataupun petani yang ada di Desa Bulu itu jarang menanam komoditas. Ada beberapa yang menanam komoditas seperti jagung maupun kacang tanah. Dan yang keempat, fakta yang ada di lapang menjelaskan bahwa mata pencaharian utama masyarakat yang ada di Desa Bulu itu sebagai petani. Selanjutnya ini adalah indikator keberhasilan program di mana penentuan keberhasilan program itu dapat dilihat dari kegiatan evaluasinya. Nah, untuk program pemberdayaan yang ada di Desa Bulu ini tuh meliputi kegiatan program pemberantasan hama tikus serta penyelesaian masalah pertanian dengan penyuluh setempat. Nah, dari hasil peninjauan di lapangan itu masih banyak petani belum konsisten dalam menerapkan teknik pengendalian hama tikus dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait cara penyelesaiannya. Nah, secara umum para petani di sana itu sudah mengetahui kerusakan yang ditimbulkan dari tikus dan cara pengendaliannya, namun masih terbatas yang hanya menggunakan racun tikus saja. Kemudian untuk indikator keberhasilan program dari pemberdayaan untuk pemberantasan tikus petani di Desa Bulu ini dilihat dari jumlah populasi tikus yang sudah menurun. Kemudian yaitu kemudian juga dilihat dari peningkatan jumlah produksi padi, dan juga penerapan teknik pengendalian hama secara berkelanjutan yang diadopsi petani seperti penerapan pengendalian hama tikus secara terpadu dengan melihat bagaimana tikus itu dilihat dari kondisi biofisik tikus itu tersebut. Kemudian untuk indikator keberhasilan program lainnya seperti tadi kan juga ada permasalahan terkait lahan kosong, terus musim kering yang terus-menerus, kemudian juga pemanfaatan lahan yang kurang. Nah, itu dapat dilihat dari yang pertama itu uh, semua petani di sana itu sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penyuluh pertanian ataupun lembaga-lembaga lainnya. Kemudian yang kedua yaitu uh, program itu sudah memiliki dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan yang terakhir yaitu program yang dijalankan itu bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya itu ada siklus PRA atau RRA, di mana di Desa Buluh yang terletak di Kecamatan Socah ini untuk lebih cocoknya itu menggunakan PRA, di mana diterapkan khususnya di bidang pertanian. Jadi PRA itu atau Participatory Rural Appraisal itu merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang ada. Nah, di Desa Bulu sendiri itu
di siklus PRA itu terbagi ke dalam 5 tahapan, di mana tahap yang pertama itu merupakan tahap persiapan, di mana penyuluh pertanian itu berperan penting dalam di penerapan PRA. Nah, untuk fokus awal atau tahap persiapan dari PRA di Desa Bulu ini, dari penyuluh itu fokus utamanya itu kayak menjalin kepercayaan masyarakat agar mereka itu mau terbuka dan mau diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di Desa Bulu. Nah, untuk kedua yaitu pengumpulan data. Nah, untuk eh, metode pengumpulan data itu dilakukan bisa menggunakan 3 cara di sini. Yang pertama itu ada menggunakan pemetaan sumber daya. Jadi dari penyuluh itu mengidentifikasi sumber daya apa saja yang ada di Desa Buluh, seperti tanaman apa saja yang ditanam saat musim hujan ataupun saat mendekati musim kemarau, seperti padi musim apa, kemudian kacang, jagung gitu. Kemudian ada wawancara di mana penyuluh itu mendatangi setiap petani ataupun mengumpulkan petani melewati diskusi kelompok untuk membicarakan terkait eh, pemetakan sumber daya ataupun permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi atau sedang dialami di Desa Buluh. Nah, tujuan dari pengumpulan data partisipatif ini adalah untuk mengidentifikasi sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan potensi yang belum maksimal yang ada di Desa Buluh. Nah, untuk tahap selanjutnya itu ada tahap analisis bersama masyarakat. Jadi setelah dilakukan seperti wawancara, diskusi tadi, itu dilakukan proses pengidentifikasian akar masalah dan juga prioritas tindakan. Semisal tadi ada beberapa permasalahan seperti hama tikus ataupun juga kekurangan air. Nah, itu diidentifikasi permasalahan apa yang benar-benar urgent banget untuk diatasi terlebih dahulu. Nah, untuk contoh kasusnya tadi, seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan, itu kayak wabah tikus yang sempat menyerang di Desa Bulu itu secara masif. Nah, kemudian antara petani dan penyuluh itu saling berunding. Dari penyuluh itu seperti melibatkan langsung dari petani bertanya mengenai permasalahan yang terjadi, kemudian juga mencari solusinya bersama-sama, di mana jika solusi A itu belum cocok dilakukan, semisal pemberian pestisida ataupun pemberian racun tikus belum cocok, itu bisa mengganti ke solusinya yang lain gitu, seperti menggunakan jebakan atau lainnya. Jadi di sini tuh kayak masyarakat itu ikut aktif itu untuk melakukan penanganan yang tepat. Nah, untuk selanjutnya itu ada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi di sini perencanaan program itu juga harus berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penyuluh tadi di Desa Buluh. Jadi program atau proyek itu juga harus disepakati untuk dilaksanakan. Kan tidak mungkin dari penyuluh itu ujuk-ujuk atau moro-moro langsung kayak, oh, kalau di desa ini kita programnya pemberian bibit saja, padahal di desa itu sedang terjadinya itu seperti hama tikus tadi. Nah, untuk pelaksanaannya itu dari hama tikus tadi kayak masyarakat dan penyuluh itu bersama-sama melakukan kegiatan berkolaborasi untuk membasmi tikusnya. Nah, di desa Bulu sendiri itu dampak dari adanya PRA itu yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, diberikannya solusi yang tepat tadi untuk mengatasi masalah lokal itu pastinya juga sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya, sehingga kesejahteraan dari masyarakat Desa Bulu sendiri itu juga meningkat. Kemudian yang kedua itu ada tanggung jawab kolektif, di mana itu membentuk rasa kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Bulu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada pembangunan berkelanjutan. Jadi dari adanya program tadi itu juga mampu digunakan untuk mengembangkan potensi desa dengan mempertimbangkan keberlanjutan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada Sustainable Livelihood Framework atau SLF. Jadi SLF ini merupakan suatu pendekatan holistik untuk mengelola keadaan lingkungan
yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian sumber daya alam. Nah, SLF ini terdiri dari 5 modal. Yang pertama itu ada modal alam, di mana di sini beberapa modal dari Desa Bulu itu, ya itu ada modal alamnya itu seperti adanya sumur bor yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pertanian di sana. Kemudian juga ada sistem tadah air hujan, kemudian ada pemanfaatan lahan untuk menanam, penanaman, pemanfaatan tanaman lokal tahan kering, dan juga beternak hewan. Nah, untuk selanjutnya itu ada modal manusia, di mana di Desa Hulu itu modal manusianya itu juga terdiri dari pelatihan pertanian yang dilakukan oleh penyuluh ataupun pihak lainnya. Kemudian dari segi petaninya itu juga mampu memanajemen sistem perairan mereka, kemudian usaha tani dan juga hasil panennya, serta mempunyai kewirausahaan lokal. Nah, untuk modal fisiknya sendiri itu ada pembangunan saluran irigasi, akses jalan yang memadai, dan juga gudang penyimpanan hasil pemanenan yang biasanya juga dimiliki per rumah masing-masing dari petani. Kemudian untuk selanjutnya itu ada modal finansial di mana di Desa Bulu itu juga ada seperti koperasi, kur ataupun optimasi dana desa. Nah, untuk yang terakhir itu ada modal sosial, yaitu ada penguatan kelompok tani, kemudian arisan, dan juga acara adat yang berlangsung seperti adat pernikahan ataupun adat di bulan-bulan Islam tertentu. Kemudian juga ada beberapa budaya yang dimiliki. Selanjutnya ini adalah langsung saja ke penutup, di mana kesimpulannya sendiri bahwa di Desa Bulu ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sulca yang memiliki masyarakat dengan mayoritas bermata pencarian sebagai petani dan kondisi lahannya itu tergolong lahan kering. Lah karena itu masyarakat yang di desa ini tuh memiliki karakteristik yang tersendiri. Lah petani di Desa Bulu sendiri itu menanam komoditas kacang-kacangan saat musim kemarau, sedangkan musim hujan mereka menanam komoditas padi. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh para petani di Desa Bulu ini yaitu pada musim kemarau itu kesulitan air dan juga hama tikus yang besar. Nah, hal tersebut yang mampu menghambat usaha tani yang dilakukan oleh petani di Desa Bulu serta pertaniannya itu juga kurang optimal. Kemudian saran yang diberikan untuk masyarakat di Desa Bulu yaitu berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sana, beberapa saran dapat membantu itu yang pertama yaitu dengan melakukan pertemuan rutin petani dan penyuluh pertanian untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh petani. Selain itu, perlu adanya program untuk menanam komoditas hortikultura dengan penerapan irigasi tetes, dan penerapan irigasi tetes ini digunakan untuk mengatasi permasalahan kesulitan air saat musim kemarau tiba. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.